Ya, jadi hari ini adalah hari ini dan besok acara launchingnya singlenya Naila, ciptaan dari Melly Guslow dan juga Abe Hood ya. Dan saya senang sekali suaranya Naila diapresiasi oleh Teh Melly karena nggak tahu kenapa dari ribuan banyak penyanyi-penyanyi muda tapi Teh Melly memilihnya Naila ya. Mungkin ya ada sesuatu yang spesial dan sebagainya ya, tapi saya bangga banget anak saya Naila diberikan kesempatan lagu dari Teh Melly. Siapa yang nggak kenal Teh Melly? Lagu-lagunya selalu mencetis, selalu populer, dan itu kita bangga banget kalau lagu itu dinyanyikan oleh Rosa, BCL, si Pak Haju dan sebagainya. Mudah-mudahan kesuksesannya senior-senior yang saya sebutkan tadi bisa juga menghinggapi atau diikuti oleh Naila gitu ya. Mudah-mudahan aja jodoh lagunya dari Teh Melly dengan Naila. Dan besok launchingnya ya tanggal 11 bertepatan dengan ulang tahun Naila yang ke-16 ya. Itu ada 5 YouTuber yang akan live gitu ya. 5 YouTube yang live dari MOP, Ruben Onsu, Rans dari Raffi Ahmad, lalu dari Starhit, lalu dari Komando dan juga tentunya dari saya pribadi. Ditambah lagi puluhan anak-anak Selegram juga akan live besok jam 7 jam 8. Plus dengan besok ada lagi penampilan anak-anaknya Patrio, Naila, Amanda dan juga anaknya Om Akri akan tampil juga. Nggak tahu mau ngapain, saya juga nggak ngerti. Ini mereka bertiga udah janjian apa yang mau diberikan kepada kita. Itu sih sepertinya tema yang mau saya infokan buat besok. Dan Melly, maaf, apa sih yang membuat Melly mempercayakan lagu saya dibawakan sama Naila? Iya, karena kalau saya pribadi kan memang dari dulu senang banget cari penyanyi-penyanyi baru. Duet-duet saya juga dari mulai ADC itu kan juga sama penyanyi baru juga, yang ada yang lewat jalur audisi, ada yang kenalannya temen gitu. Pokoknya saya senang dengan yang baru-baru karena saya juga berkah buat saya kalau membuka peluang kepada orang-orang yang memang ingin maju di bidang musik gitu. Terus karena saya kenal sama Fiona gitu, berteman juga di Instagram, jadi saya sering lihat Fiona posting nyanyi-nyanyi anaknya Naila gitu. Dan waktu aku tanya, Naila nyanyi tapi di kamar mandi aja. Oh enggak serius katanya. Cuman ya lagi gue suruh belajar dulu. Oh ya, saya senang gitu kalau orang tua seperti itu, nggak aji mumpung orang tuanya punya link, punya network gitu. Tapi Naila juga mau belajar. Ya setelah tadi kan Fiona bilang setelah 1 tahunan ya belajar nyanyi ya. Pokoknya kemarin pas pandemi akhirnya kan saya juga jadi banyak waktu di rumah gitu. Terus bikin lagu Pengen Bisa bareng Abe, musiknya juga Abe sama Mas Anto. Dikasih dengar ke Fiona dan alhamdulillah Naila suka. Ya kemarin kita lakukan pas PSBB pertama, kita lakukan recordingnya di rumah, tentunya dengan mengindahkan protokol kesehatan. Naila kenapa lebih memilih jadi penyanyi dibandingkan itu nggak jadi komedian atau menjadi pemain sinetron seperti Mama? Kenapa? Aku karena dari kecil udah hobi nyanyi aja, dari aku masih TK juga suka nyanyi Baby Beluga, kayak nyanyi anak-anak kecil gitu. Terus aku emang gak bisa ngelawak sama acting, cuma bisa nyanyi doang, makanya aku pilih jadi penyanyi. Tapi dia lucu sebenarnya. Sebenarnya yang di rumah tuh yang lucu tuh Faro, kedua emaknya, ketiga dia gitu. Yang pendiam malah saya. Karakteristiknya Naila di mata itu seperti Karakter itu biasanya akan keluar biasanya di single ketiga gitu ya. Aku juga gitu, waktu Potret album 1 aku tuh belum keluar. Melly-nya tuh baru keluar di album Diam, Potret di album ketiga. Jadi Naila juga pasti seperti itu, yang pasti tapi basicnya bagus. Basicnya sudah bagus, basicnya sudah sangat sayang kalau tidak ditampilkan, kalau tidak dipresent gitu. Terus anaknya juga mau, artinya ada yang bisa tapi nggak mau, jadi nanti juga nggak kooperatif dalam hal promonya dan lain sebagainya. Tapi ini kan mau dan suka
Jadi saya yakin bisa akan lebih bagus gitu nantinya. Tapi yang sekarang itu untuk kategori saya itu udah lebih dari cukup gitu ya, karena karakternya juga menarik, bagus, terus mewakili suara-suara zaman sekarang. Nah, latihannya selama tahun ini selain dari guru vokal ngapain aja sih sampai akhirnya masuk ke dapur rekaman? Itu cerita juga dong, masuk ke dapur rekaman seperti apa, banyak ulangnya atau gimana sampai akhirnya sekarang besok rilis, gimana Naila prosesnya? Aku prosesnya dari dulu sebelum aku nyanyi juga diajarin nyanyi, aku tuh udah suka diajakin nyanyi ke panggung di sekolah. Jadi di sekolah tuh udah pada tahu aku suka nyanyi, terus pada bilang suaranya bagus, kamu jadi penyanyi apa ini aja yang setiap hari Senin nyanyi. Jadi setiap kali pengibaran bendera aku suruh nyanyi. Akhirnya ya itu tadi. Akhirnya Pas masuk dapur rekaman gimana Naila, adaptasinya susah nggak sih? Banyak ngulangnya nggak sih? Kan pasti gugup dong. iya, ada vokal director. Aku pengulangannya lumayan banyak, tapi aku sabar karena aku pingin banget lagu ini jadi yang bagus terbaik. Mas Eko sama Mbak Fiona sempat itu nggak sih berat atau deg-degan mau menunjukkan anak ke dunia entertain? Karena kan tahu sendiri kan dunia entertain itu kan kayak itu jamnya Iya. kan. Jadi gini ya, saya tuh dari dulu yang nggak pernah, saya sama Fiona terutama nggak pernah tuh yang namanya ngelarang atau ngebujuk atau apa, semuanya saya serahkan kepada anak-anak saya. Jadi anak-anak saya tuh ada misalnya contoh ya kayak Kanaparo gitu ya, semua pada bilang udah main sinetron gitu, tapi anaknya nggak mau main sinetron ya udah nggak apa-apa juga gitu loh. Dia maunya gamer ya udah. Kayak Naila gitu, tiba-tiba saya pengen dia malah bisnis gitu ya. Tanya Fiona, malah dia hobinya nyanyi, ya sudah nyanyi. Jadi kita selalu mengarahkan aja, kalau mau jadi penyanyi yang benar, kalau mau jadi gamer yang benar, kalau mau jadi pebisnis yang benar. Jadi gitu. Jadi nggak pernah tuh saya ngelarang-larang. Mungkin bener nggak Fiona? Bener. Ya, pokoknya Bener nggak? Saya kasih cepet. enggak, kalau saya lebih enak dikit. Sebenarnya gini, karena kalau kebetulan karena memang juga Nela mau nyanyi, saya pun sangat mensupport banget karena dibandingin dengan mungkin main sinetron itu waktunya bisa dibilang nyanyi itu nggak terlalu lama ya Teh ya. Kalau sinetron kan ibaratnya setiap hari terus yang dari pagi sampai pagi lagi gitu. Kalau nyanyi karena dia masih sekolah gitu, jadi masih bisa diceritain gitu. Tapi kedekatannya Naila nih ke bayangin lah mama papa gitu ya, ayah sama bunda. Nah kedekatannya seperti apa ketika lagi curhat, lebih ke mama atau ke ayah? Kedua-duanya. Aku kalau apapun terjadi sama aku pasti langsung jelas ke ayah sama bunda. Ya cowok kamu besok nggak mau temen. Oh, Gitu iya, jadi dia nih apa aja ngomong bener. Saya juga bingung gitu, terbuka banget gitu ya. Dari kuku sampai ke rambut, udah sampai dia ketemu. Jadi ini masukannya Mas Eko. Jangan masukkan Mas, ini bukan masukan Mas Eko. Ini kukunya punya saya. Ya kayak gitu ya. Jadi ya udah ya saya thank you banget. Artinya kan ada anak yang nggak dekat sama orang tua, tapi kita alhamdulillah dekat. Mereka dekat karena saya juga nganggap anak bukannya sebagai anak sih, udah sebatasnya sebagai teman, sebagai sahabat. Jujur aja kalau sama dia mah bercanda, apalagi kalau lihat coba di Instagramnya dia, di Instagram saya tuh di Fiona, pasti tiktokan bareng, apa bareng, gilaan bareng, blow-onan bareng, gitu ya, bego-begoan bareng. Saya kadang kalau mandi dilatahin sama dia, segala macam, udah ada semuanya gitu. Jadi ya emang terbuka dan dekat sama anak. Ini kan rekaman